Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ya, Agus. selamat malam Mas Pras, Mas Agus Oke, Ciko Prasetyo. oke. Nah, ini kita Malam, Mbak. diskusi-diskusi tentang pertanian secara umum, Mas. Ya, Oke. ya. Kebetulan kan kita dulu pernah menjajaki menjadi seorang ahli kurma, Wah, gitu. Namanya kita sering begitu dulu. Tapi nggak apa-apa, kita duluan, tapi terus ya tidak sesuai harapan itu ya nggak apa-apa Mas, tapi kan dapat ilmunya kira-kira. tapi tidak juga ditinggalkan gitu ya, Pak? Enggak, meskipun kita juga mencoba menanam. Iya. Jadi kan ini kan ya sama orang mungkin sekarang ini kan informasi ini kan terbuka secara luas Mas, ya kan. Hmm, hmm. Kita buka YouTube, buka informasi itu, date palm, kurma itu ya luar biasa gambar-gambarnya ya kan Mas. Di Timur Tengah yang gersang. Nah, kemudian ada isu lagi kurma tropis, kan gitu. Nah, ya, jadi nanti kita bahas, Mas. Ini kan ada lumayan banyak juga yang tanya ke saya, Mas. Iya. Bagaimana sih prospek budidaya kurma, kemudian seberapa jauhkah selama ini gitu, apakah sudah memang berbuah. Nah, memang kita dulu kan kita awali itu kan Mas diskusi itu. Biasa kita optimalisasi lahan. Iya. Terutama kan Indonesia bagian timur kan yang Ya. beberapa daerah itu kan curah hujannya rendah. Terus berarti kan relatif ada savana, ada apa kira-kira gitu kan Mas. Iya. Nah, kalau cerita mendekati Timur Tengah itu ya lumayan dekat gitu kan. Sehingga ada pikiran wah ini kalau ditanam kurma lumayan bagus untuk ketahanan pangan kira-kira kan itu Ya. Mas. Ya, itu mungkin idenya semua orang hampir begitu. Makanya kan beberapa tahun yang lalu itu kan orang berbondong-bondong menanam kurma kan Mas. Ya. Termasuk belajar. Ya, karena yang paling dekat dengan kita itu yang Thailand dan sering digaungkan tropis-tropis gitu kan masih dekat itu. Makanya tidak heran yang belajar itu dari Malaysia juga lebih duluan Mas sebetulnya. Ya. Nah, baru Indonesia. Ya, Indonesia termasuk kita dulu. Eh, kita 2 kali ya Mas ya itu ya. Iya, Pak Agus kedua kali, saya Oh sekali. ya, oh, ya lupa saya. Nah, itu. Nah, Yang pertama Thailand itu. ya ke Thailand terus Mas kita. Ya. Iya, tapi kan terus itu Tapi kalau kira-kira. di Thailand kan udah sangat sukses, Pak, kalau untuk ini. Nah, itulah nanti kita bahas Mas. Seragam. Itu justru itu kenapa dengan umur yang sama kok apanya tidak sama. Ya kan Mas. Nah, jadi kan yang kita patut cermati oke lah daerah gurun, daerah apa mungkin agak jauh. Makanya yang kenapa yang di Thailand itu Mas. Nah, ini yang kita bahas. Itu dikebunkan sedikit, ya kan Mas. Ya. Tapi kan relatif seragam Mas. Ya. Yang berbuah itu nggak hanya satu, nggak ada dua gitu loh. Iya kan Mas. Kita lihat sendiri. Aman gitu. Ya, kita lihat sendiri Mas di depan mata kita terkagum-kagum. Paten ya udah. Itu umurnya kan baru 2 tahun 3 tahun ya kan Mas. Ya. Hampir sama dengan sawit sebetulnya, Pak. Ya, hampir dengan sawit ya kan 3 tahun lah taruhlah. Itu udah pada tenggrendol gitu kan Mas. Aduh, gitu. Nah, memang tidak bisa dipungkiri Mas Pras. Memang ada sporadis. Di tempat kita itu ada yang nanam ada di depan masjid berbuah, ada yang Ya. berbuah satu berbuah, ada di kawan kita juga itu yang di Pasuruan Mas. Nah, itu juga untuk agrowisata itu berbuah dipindah itu juga. Ya. Ya Tapi kita nggak tidak semua itu, Pak. tidak semua, tapi Ya. jadi yang pertanyaan kita itu kan kenapa tidak semua seragam berbuah gitu Mas. Gimana ini Mas Pras tinjauannya ceritanya ini? Kalau kita awali dulu kita melancong ke Thailand, Pak, belajar tentang kurma, Pak. Ya, Itu kan paling tidak ada 2 lokasi, Pak, yang kita kunjungi. Itu daerah ya, yang utara kalau Bapak ingat, ya. kemudian daerah bagian selatan itu relatif berbeda kondisi perkurmaannya gitu. Nah, Satu beda. dari segi yang paling mencolok itu kalau lihat buahnya itu begitu seragam di bagian utara gitu. Artinya apa? Artinya bagian utara itu kan juga mendekati dengan
mungkin di Timur Tengah sana iklimnya gitu secara Mas itu yang di utara itu kan kita nampaknya korbannya di utara semua itu Mas, kita yang ke selatan yang Pandanwangi itu yang belajar Pandanwangi yang di selatan. iya, Kelapa. tapi ada data yang disampaikan itu yang di selatan itu juga kurang ini gitu. Oh iya. Termasuk juga yang mereka terus menggantikan yang KL1 yang dari biji itu terus kemudian ke kultur jaringan itu kan terlihat sekali kalau yang dari kultur jaringan memang serempak sekali waktu umur 2 tahun itu sudah hampir semua kan berbuah semua. Tapi kalau yang dari biji kan ya nggak begitu seragam ini. Ya, itu yang dekat dengan Kuala Lumpur itu kan yang pakai biji itu Mas. Ya. Yang KL1 itu KL1. Jadi kan Mas dulu kan udah kita belajar. Mungkin dulu kan kesimpulannya gini. Itu kalau tidak berbuah karena kebanyakan masih menggunakan biji bibitnya. Padahal biji itu 90% jantan kan gitu. Nah, makanya kan terus menggunakan bibit kultur jaringan atau offshot-nya kan maksudnya itu. Anakannya yang sudah jelas betina kan gitu pohonnya. Nah, itulah langkah pertama. Makanya kita selesaikan dulu bibitnya dengan kultur jaringan jelas dari DPD Inggris atau apa lupa dari Uni Emirat Arab atau mana itu. Ada yang dari India itu juga Mas ya kan. Intinya kultur jaringan yang sudah jelas betina. Makanya kan yang jantannya kan juga pohon sendiri itu kan Mas Ganami apa gitu kan. Nah, mungkin kalau kita lihat ini Pak ya luar biasa mungkin 5 tahun terakhir ini Indonesia itu sudah mengimpor ya benih-benih yang dari kultur jaringan itu. Sudah, kita sendiri tanam Mas. Ya. Nah, itu lah makanya di total udah ratusan hektar juga itu di Indonesia. Ada Mas itu di Aceh ada. Ya, itu kan 500 hektar proyeknya kan. Ya, itu Mas di Aceh ada. Kemudian di Pekanbaru ada, di Kampar itu, terus ada di Jawa Barat itu ada Mas. Yang pertama dulu kan di mana itu? Daerah Cilengsi ke sana itu loh Mas, lupa saya tuh. Ya. Itu yang awal-awal dulu. Nah, terus Mas Pras kemarin kemana ke Jawa Tengah itu? Karanganyar Pak. Oh, Karanganyar itu kan umurnya hampir sama itu Mas. Itu ya sudah 5 tahunan lebih gitu. Iya. Nah, tapi ya memang itu alasannya itu banyak faktor gitu. Makanya memang belum saatnya ini supaya bonggolnya gede gitu. Padahal kalau kita cerita-cerita seperti kelapa sawit kan cukup aja dengan 2,5 tahun, 3 tahun itu sudah cukup bonggolnya untuk. Iya, ya meskipun namanya kecil yang penting ada kan gitu. Iya gitu. Paling tidak ada beberapa pohon yang harus dibuktikan. Katanya ada misalkan dengan pupuk boron, pupuk ini kalium, pupuk ini ada resepnya tertentu Pak untuk menjadikan buah gitu. Nah dulu yang di Karanganyar itu kan tidak mau lagi belajar ke Thailand karena lebih jauh katanya, lebih dekat ke Australia Pak. Jadi di Australia juga sudah ada bagus. Terus kemudian dikasih resep-resepnya itulah termasuk cara membuat tanaman kurma itu menjadi berbunga. Nah itu. Nah ini saat ini di bulan kemarin baru dicoba katanya gitu. Nah itu. Nah tapi kalau saya ingat dulu kawan saya peneliti BMKG itu memang ada faktor-faktor yang termasuk yang iklim yang terutama ya, yang itu yang membuat pembungaan itu menjadi tidak baik di Indonesia itu karena itu tadi ya kalau di bulan Januari, Februari, Desember itu kan cenderungnya hujan gitu di Indonesia. Sementara kalau di Thailand bagian utara itu cenderung malah terbalik gitu. Iya. Nah di jam-jam pas waktu Agustus, Juni, Juli itu kan harusnya panennya itu kan kalau di Indonesia justru harusnya kering gitu kan musim kering. Di sana malah hujan-hujanan kita kan gitu. Iya. Makanya tapi kan secara logika harusnya meskipun seperti itu ya Pak, itu kan tanaman kurmanya itu harusnya tetap memunculkan calon bunga kan? Harusnya, tapi realitanya kan enggak gitu. Iya. Jadi ini Mas, jadi menurut saya
kita mungkin faktor itu termasuk iklim itu yang paling besar kalau menurut saya, Mas. Ya. Ya, mempengaruhi itu kan bertahun-tahun jadinya, ya kan. Kan tidak hanya sesaat itu. Jadi kalau kita itu kalau panen di Thailand kan itu kan selalu penyerbukannya Februari, Mas. Penyerbukannya. Nah, nanti panen kita lihat bulan Agustus, bulan September. Nanti lewat itu udah nggak panen lagi kan gitu dulu. Makanya wisatanya kan sekitar Agustus September gitu. Nah, terus kemudian Pak, perkiraan kenapa kok nggak berbunga lagi? Karena di sana itu sebelum fase yang Februari, Januari itu kan ada musim dingin, Pak. Nah, akibat musim dingin itu terus kemudian menjadikan keberhasilan kemunculan bunga katanya gitu. Makanya juga ada yang dicoba, aku mau coba kalau pas bulan-bulan ini dikasih es atau apa gitu. Supaya tanamannya dingin katanya gitu. Ya kalau kita cerita kelapa sawit, Mas, ya kan. Untuk membuat tanaman kurmanya menjadi bunga itu betul enggak gitu. Mas Pras. Kan banyak alasan itu. Halo Mas Pras. Halo, ya. Ya, itu kan kalau kita cerita kelapa sawit, Mas. Itu kan halo, ya, dengar ya. Itu kan gini, Mas, kalau kita cerita kelapa sawit, itu kan diferensiasi seks itu kan sudah ditentukan 22 bulan sebelumnya, kan gitu. Ada stres, ada apa, nanti keluar bunga jantan, bunga betina, kan, iya kan. Itu kalau di sana mungkin ada titik-titik kritis yang memang jadi nggak pernah muncul, Mas, karena sudah tertekan dari 22 awal terus, itulah mekanismenya mungkin gitu, Mas Pras. Ya itu katanya kan ada periode melewati periode dingin dulu. Nah, itu biar memunculkan bunga gitu, Pak. Jadi kalau nggak melewati musim dingin itu sulit untuk memunculkan bunga itu katanya gitu. Ya. Nah, itu mungkin kalau di tempat kita kan nggak ada. Ya nggak ada, jadi hangat terus gitu ya, sehingga muncul-muncul. Jadi mungkin vegetatif aja yang jalan gitu. Dia nggak ada stresnya gitu, mungkin jadi nggak muncul bunganya gitu. Betul, iya. Mungkin kan ya 1-2 kalau kita di debat 1-2 ada ya itu kecualian, pas 1-2 kan ada, tapi secara umum kan memang begitu, Mas. Kan itu seperti apa juga, Mas? Seperti anggur itu juga gitu, sampai kan baru belajar anggur itu katanya. Ya kan ada waktu musim apa dulu stres keluar apa ya gitu. Ya, jadi kalau anggur malah justru musim panas itulah dia berbunga gitu. Nah, kalau di luar negeri itu bunganya tertentu saja, tapi kalau di tempat kita justru mas sepanjang hari, sepanjang tahun itu ini berbunga, berbuah gitu. Jadi kalau lebih unik lagi itu. Ya, makanya ini kan ya sambil mengamati, namanya peneliti ya kan, Mas. Itu kan di tempat-tempat yang kita tahu tadi ditanam agak luas kurma juga 5 tahun ini sudah belum berbuah ya gitu. Belum berbuah 5 tahun. Kemarin itu Pak diserang hama itu udah. Itu melarin koporus. Jadi begitu ditumbang satu itu sekitar 4-5 juta itu hilang gitu. Jadi nilai satu tanaman itu senilai hampir 5 juta. Jadi ketika mati ya udah 5 juta hilang. Itu biaya. Ya karena bibitnya masih mahal itu, Mas. Dulu kan harganya 1 jutaan kan gitu. Lebih dari 1 juta kan, Pak? Ya itu. Jadi itulah mudah-mudahan ini kan, Mas. Ini diskusi ini kan memberikan gambaran bagi pehobi yang mau nanam kurma, Mas. Ya itulah kesimpulannya, itu memang 1-2 ada yang berbuah, tapi kalau diulangi lagi dalam skala kebun, nah itu kan kita belum melihat yang seragam ada 10-20 tanaman berjejer-jejer gitu kan. Belum berhasil. Belum berhasil. Saya nggak tahu yang di Jonggol itu teringat saya yang di Jonggol. Tapi ya hampir mungkin sebagian pekebun tetap optimis Pak itu nanti. Nah, ya semua orang optimis boleh, tapi ini kan namanya evaluasi, Mas ya kan. Karena udah terlanjur Pak. Ya, saya bukan apa-apa. Kita kan juga nanam, saya juga nanam itu, Mas. Itu tahun 2000 berapa kita itu? Tahun 2016 kita nanam itu. 100 kurma. Wah, tanaman langka. Jadi tanaman langka saya nanam itu, Mas.
Iya, Nah, iya. tapi kan saya ngomong gini kan tidak hanya ngomong aja kan, karena memang juga ikut nanam, Mas. Ya, Tuh. Karena yang nanam kelapa kopiornya udah berbuah, pandan ya, wangi berbuah, kan palma-palmaan, Mas, ya kan gitu. iya. Yang kurma belum, Pak, gitu. Memang tropis betulan gitu. Kalau Iya, yang pandan wangi yang ini kan tanaman tropis betulan. ya itu namanya kan sudah ini Mas, seleksi sudah adaptasi, evolusi apa itu kan Mas. Ya memang semua kalau serakah itu gimana ya kan Mas. Nanti terus Ya, ya itu udah jatahnya di Timur Tengah misalnya kan gitu. Ya saling ketergantungan, sana sini sana bisa sini nggak bisa ya toh Mas. iya. Nah, jadi maunya semua bisa gitu. Iya, Memang katanya kan, oh ini tanaman yang sukses-sukses di Indonesia itu bukan asli Indonesia. ya gitu Artinya Indonesia surga dunia. Wah, semua ya. tanaman bisa. Ya bisa ditanam, tapi berbuah ya nggak tahu gitu. Nah, itu. Contohnya memang iya Mas, kita pernah jadi rajanya karet, Hevea brasiliensis dari Brasil sana, kelapa sawit dari Afrika, ya kan? Uh, Tapi ya, yang mana lagi? Ya Pak Padi, wah padi kan dari India juga itu Mas, Cina, Orissa itu. Kalau yang justru asli agak Indonesia itu tebu Mas malahan. Nah, itu ceritanya. Nah, mungkin ya sekedar cerita-cerita ini kan ikut merefresh kembali Mas, bagaimana menanam kurma kok belum berhasil gitu. Ya. Memang senang video-video saya yang di Thailand itu, aduh senang ya kan Mas. Tapi mau diulangi lagi gatot gitu kan gitu. nah, Gagal. yang di kemarin kita lihat itu 700 tanaman, Pak. Bagus semua. Dari figurnya itu bagus, seragam karena kultur jaringan. Tapi ya Oh, satu pun nggak ada. nah kalau kalau ada satu masih mendingan untuk promosi lumayan Ya Mas. makanya itu kok tidak ada yang ini meskipun harusnya kan Pak kalau misalkan oh ini alasannya belum dikasih pupuk ini untuk menjadikan bunga gitu. Tapi paling tidak pasti ada yang gen yang meleset kan dari satu populasi itu pasti ada gitu. Tapi Ya, ini enggak, belum juga gitu. belum juga Mas ya. Ya. Oke Mas Pras, obrolan tentang kurma ini kita hentikan dulu. Oke. Nanti kita lanjutkan yang lain. Terima kasih Mas Pras. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.